Aku kalau bandingin sama orang, ngelihat secara manusia capek tante. Jangan bandingin. Di saat orang lain waktu itu posting di Instagram, anaknya dapat piala, anaknya bisa ini itu, anaknya bisa Mandarin. Yang aku expect dari anakku bukan itu. Aku hanya ingin anakku hidup normal. Disitulah dimulai perjalanan iman saya untuk anak ini, untuk Joanna. Di tahun kedua, 4 tahun ya tadi tante nanya kan, belum terjadi apa-apa. Di 5 tahun belum terjadi apa-apa. Sampai papa saya waktu itu di 2019, waktu sebelum meninggal, Desember 2019, sempat ngomong sama saya. Kapan ya papa bisa lihat Joanna ngomong? Kapan ya anak ini bisa ngomong? Saya bilang dia pasti normal. Ada satu lagu dari Frankie Kuncoro yang buat saya menyentuh banget. Lagu Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Nah itu buat saya wow. Sampai kebetulan saya kenal baik ya sama Ko Kiki. Aku bilang, waktu aku denger ini rasanya merasuk banget di jiwaku sampai ya udahlah, cuman Tuhan yang aku andalkan. Aku sempat mikir gimana masa depannya dia. Kayak kita pikiran positifnya adalah dapat anak spesial itu karena kita spesial di mata Tuhan dan kita mampu. Tapi jangan lupa ada sisi manusiawinya. Gak boleh munafik, ada sisi manusiawinya yang takut. Takut. Kayak bisa semua pertahanan runtuh. Waktu saya divonis osteoporosis, saya masih bisa kuat. Tapi waktu menyangkut anak, ternyata lebih sulit. Aduh, ya. Itu lebih berat. Lebih kayak, saya sampai berpikir gini, saya waktu itu adik saya hamil, ya, menikah hamil. Sampai saya bilang sama adik saya Win, boleh nggak ya nanti hari-harinya stem cellnya dari Bradley buat Joanna. Siapa tahu nanti kakak bisa nabung-nabung. Suatu saat bisa untuk dicangkok ke Joanna. Boleh kak. Sampai berpikiran kayak gitu. Supaya anak ini normal. Hanya itu. Supaya anak ini normal. Tapi ya yang tadi kita ngobrol ya sama suamiku Jojo. Ternyata malah selama pandemi ya. Selama pandemi stop tuh semua kan. Semua terapi stop. Sekolahnya stop. Sekolahnya online. Nah puji Tuhan. Makin banyak progresnya Joanna ya. Joanna itu di usia 5 tahun. Puji Tuhan. Sudah bisa imitasi. Mencontoh. Jadi di usia 4 tahun kan anak udah bisa. Kalau ditanya nama bisa jawab. Kalau ditanya apa kabar
udah bisa ya, anak 3 tahun 2 tahun bilang baik. Ya. Joanna di 4 tahun belum. Ditanya nama diem. Tapi di 5 tahun puji Tuhan ditanya nama dia bisa imitasi. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Buat Dewi di 5 tahun itu bisa imitasi, itu udah puji Tuhan. Itu dadakan aja tiba-tiba dia bisa imitasi gitu. Mungkin ya aku percaya hasil dari terapinya. Yang kita sabarin terus keluar tiap bulan 6 juta, 7 juta, sabar. Itu membuahkan hasil gitu, itu membuahkan hasil. Dari namanya siapa? Hanya bisa imitasi. Aku kalau bandingin sama orang, ngelihat secara manusia capek tante. Jangan bandingin. Di saat orang lain waktu itu posting di Instagram, anaknya dapat piala, anaknya bisa ini itu, anaknya bisa Mandarin. Yang aku expect dari anakku bukan itu. Aku hanya ingin anakku hidup normal. Makanya aku tuh benar-benar hidup tanpa ekspektasi. Saya sebagai orang tua tanpa ekspektasi. Karena saya percaya Tuhan akan pelihara dia. Tuhan akan terus menopang hidup dia dan masa depan dia. Iya. Terus kenapa sekarang bisa pintar sekali? Puji Tuhan. Itu ada effort dari Dedi. Dedi selalu ngajarin dia baca. Joanna ini sangat bisa mendengar Dedinya. Jadi suamiku itu kan kerja di Gunung Putri, Bintaro Gunung Putri 100 kilo. Waktu kita dibilang ASD dan intelektual setengah umurnya, it means anak normal itu bisa baca di 6 tahun atau 7 tahun. Ya, berarti kali 2 tante. Di 12 tahun sampai baru 14 bisa. Tahun. Teorinya harusnya begitu. Yes, kami sepakat enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kan sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Itu firman Tuhan. Nah suamiku ini yang struggling. Dia pulang dari 100 kilo pulang perginya itu tiap hari. Dia siap-siap makan, setelah itu dia ajarin Joanna baca. Akhirnya di 6 tahun dia bisa baca. Puji Tuhan. Dan di pandemi itu dia bisa ngomong dengan jelas. Tiba-tiba ajaib. Ajaib. Jadi kesan pertama melihat dia juga kan nggak ada sama sekali. Iya. Saya lagi pikir berkebutuhan khusus apanya ya Joanna. Di awal pandemi itu dia bisa baca. Luar biasa. Bahkan sekarang bisa baca bahasa Inggris. Coba dibaca sayang. Crosstalk. Yes. Crosstalk. That's right. Crosstalk. Yeah. Are you happy here? Yes. I'm happy. I'm happy. So happy. So happy. Yes. Puji Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Iya. Tanpa disangka. Tapi ya itu. Poinnya adalah accept. Pertama harus accept. Accept. Terima dulu. Jangan denial. Jangan anaknya ini ya. Jangan denial, udah kita terima dulu. Bagaimanapun ini darah daging kita. Harus kita yang banggakan. Iya. Kalau kita cuman taruh di rumah, banyak teman-teman saya, teman-teman sekolah, teman-teman arisan, ada anaknya berkebutuhan khusus. Tapi ya disembunyikan. Satu, disembunyikan. Yang kedua, karena biayanya mahal, eman-eman. Jadi nggak diperjuangkan ya untuk diterapi. Istilahnya gitu. Wah, terapinya mahal, udahlah di rumah aja. Enggak. Untuk saya ini jadi kisah, ibaratnya kisah sukses saya untuk menterapi dia, gimana treatmentnya supaya menjadi seperti ini ya itu. Yang pertama accept, yang kedua terapiin, fight terapi. Semahal apapun terapi, udah usahain. Karena anak-anak yang special needs itu berpacu sama waktu. Oh gitu ya. Jangan semakin lama semakin telat berarti udah. Berpacu sama waktu. Sampai masa emasnya kan 7 tahun. Iya, golden age-nya kan 7 tahun. Jadi harus terapi di situ. Jadi ternyata 7 tahun itu bukan hanya bicara soal investasi secara karakter dan nilai-nilai ya.
Tapi juga secara intelektual. Intelektualnya itu dimulai di 7 tahun, dimulai sampai 7 tahun. 7 tahun. Jadi sebelum itu harus terus diterapi. Bisa diasah gitu, bisa dipengaruhi dari terapi-terapi tersebut begitu ya. Iya, kalau belum melihat hasilnya sabar. Sabar dulu, nanti pasti ada hasilnya. Gitu. Terus selanjutnya dikasih bantu apa nggak, misalnya kebutuhan khusus ini yang saya dengar kan makannya harus dibatasi, ya kan? Ada yang nggak boleh, misalnya kayak tepung-tepung gitu yang, nah itu diinikan juga buat. Nah waktu itu pernah dibilang begitu kan. Saya udah dalam hati tuh kayak udah ngebatin, aduh Tuhan, Jacob udah di high scope ya kan, Joanna harus terapi hampir 9 juta, 6 sampai 9 juta. Terus uang sekolahnya juga mahal, ya kan? Tapi nggak sampai 5 juta waktu itu. Masa sih Tuhan harus, jadi ada dokter yang sebelumnya bilang, nanti tempat kualinya harus yang bening ya, nggak boleh kena merkuri ya. Makannya begini, siapa tahu nanti dia alergi gluten, harus gluten free ya. Seperti tante bilang gitu. Aduh udah ngebantuin loh tante waktu itu. Aduh Tuhan, berapa lagi biayanya? Tapi Tuhan itu dahsyat. Ternyata dia nggak ada alergi sama sekali. Jadi bebas makan. Bukan anak yang ADHD yang jelalatan ya kemana, enggak. Dia tenang banget. Itu puji Tuhan, di situ aja. Itu saya bersyukur. Aduh Tuhan makasih, nggak gluten, nggak alergi gluten, jadi aku bisa saving money gitu. Ya udah puji Tuhan, benar-benar puji Tuhan sih. Dia treatment seperti itu. Di usia 6 tahun sudah bisa baca walaupun tulisannya masih bagus atau udah jelek. Masih jelek atau udah bagus? Udah bagus. Udah bagus ya? Iya. Tapi Joanna udah bisa baca, puji Tuhan. Dan ini kelas 3. Karena aku nulisnya yang kecil. Yang kecil. Sekarang kelas berapa kata Oma? Kelas 4. Kelas 4. Jadi sama seperti anak umur yang 10 tahun memang kelas 4 iya, kan? Kelas Jadi 4. tidak mundur jadi kelas 2. Puji Tuhan, enggak, ya? puji Tuhan. Intelektualnya juga berarti kan udah accept lah di kelas itu kan. Udah accept. Nggak pernah susah sayang. Kalau ulangan bisa? Bisa nggak Joanna? Bisa. Joanna bisa presentasi. Kebetulan sekolahnya sangat cocok sama dia. Dia itu active learning. Tapi kita usahakan yang bahasa Indonesia. Jadi pas di sekolah murid merdeka waktu pandemi dapat ya cocok sama Joanna ya sayangnya. Iya, Joanna happy. Nah, Joanna udah pindah sekolah ya? Dari sekolah apa dulu? MCLC. Oh, sekarang sekolahnya? Murid Merdeka. Kenapa pindah? Ya karena udah pindah. Pinter banget emang. Karena udah pindah. Jadi Senang mana sekolah yang lama sama yang sekarang? Sekolah Murid Merdeka. sulit murid merdeka ya. Yang baru sekolah ya, yang sekolah baru baru karena Karena udah pindah. Iya. Nah, karena yang sebelumnya itu kan sangat membantu banget gitu, sangat membantu, tapi ternyata Joanna ini udah berkembang pesat. iya, jadi Waktu udah masuk harus di situ onsite lagi ya. Iya, waktu masuk onsite dia udah nggak bisa ngobrol karena teman-teman berkebutuhan khususnya beda. Iya. Ada yang nggak bisa ngomong, Iya. ada yang Down syndrome, Iya. ada yang lumpuh gitu. Jadi needs-nya dia udah nggak ketemu. Akhirnya kita resign dari situ, pindah ke puji Tuhan dapat sekolah waktu pandemi. Sebenarnya sekolah murah itu, tapi malah pas banget, cocok banget. Joanna bisa berinteraksi secara normal. Nah gitu. Tapi satu pelajaran sih tante yang waktu aku di sekolah kebutuhan khusus ini ya, bagaimana sangat bersyukur gitu. Jadi banyak banget mereka struggling dengan kondisinya gitu. Ada yang jauh lebih parah. Iya. Jauh lebih parah. Tapi Tuhan itu baik. Makanya waktu kita tahu kisah orang lebih parah, betapa bersyukurnya kita. Betul. Betapa bersyukurnya kita. Iya. Oke. Dan ada tambahan suplemen atau apa gitu? Ya. Nah, itu ada tambahan suplemen ya. Ada tambahan suplemen waktu pas selama pandemi ya. Tahu dari temen ya stem cell. Nah, it works. Ternyata stem cell itu yang diminum. Stem cell minum. Iya, itu kapsul. Iya.
dari domba kalau nggak salah. Itu ngaruh banget buat Joanna ya selama 2 tahun. Joanna 1,5 tahun ya. Joanna minum, perkembangannya pesat banget. Jadi kalau ada suplemen, ada terapi, lakukan aja. Yang penting sebelum usia 7 tahun, mami dedinya harus struggling pokoknya. Benar-benar harus berjuang ya. Iya, harus berjuang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu punya uang, jangan tunggu ini itu. Iya, jadi mungkin yang sahabat Crosstalk banyak dari kita yang Tuhan izinkan memiliki anak berkebutuhan khusus. Tapi kita rasanya mau menyerah saja ya. Sedangkan kenapa Tuhan memilih orang tua ini untuk diizinkan mendapatkan anak berkebutuhan khusus? Pasti punya maksud dan rencana. Ya. Dan tentunya dengan keistimewaan seperti itu, ada bagian dari orang tua yang harus diperjuangkan. Karena diberikan kesempatan atau privilege memiliki anak berkebutuhan khusus, begitu ya. Dan tentunya dengan daya juang yang tidak pernah menyerah dari orang tua, kita percaya Tuhan juga akan memberkati setiap usaha yang ada ya. Tapi banyak orang udah menyerah duluan, ya, disembunyiin betul di rumah. Gitu banyak kan. Disembunyiin di rumah. Ya alangkah kasihannya begitu anak tersebut ya. Yang seharusnya mungkin mereka ujung-ujungnya bisa mandiri, bisa paling tidak mengurus dirinya sendiri. Yang akhirnya malah orang tua yang akan terus mengurus sampai usia mereka lanjut. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan sebagainya. Alangkah disayangkannya. Baik kesaksian dari Dewi dan Joanna. Joanna sekarang kalau udah besar mau jadi apa? Jadi apa sayang? Jadi apa sayang? Jadi apa ya? Jadi apa ya? Katanya mau jadi ini artis Korea bukannya? Apa dong? Mau pinter nyanyi kayak mama? Mau. Sama Suka Joanna? Nyanyi gak? Iya, aku suka nyanyi. Suka nyanyi ya. Joanna bisa suara 3 loh Oma. Iya, aku bisa. Bisa suara 3 dia. Iya. Coba mama nyanyi suara 1. Coba. Joanna nyanyi suara 3. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Gitu ya? Iya. Pinter banget. Joanna senang nyanyi lagu apa? Kesukaannya lagu apa nih? Apa ya? Lagu mama yang suka nyanyi apa? Joanna tahu nggak lagu yang mami nyanyiin? Sekalipun ku berjalan, coba, dalam lembah kekelaman, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat badai, saat badai kan menerpa, saat tiada harapan, ku percaya masih ada Tuhan bagiku. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ini mah calon penyanyi juga ini, melayani Tuhan nanti ya. Jadi pemimpin pujian kayak mama. Amin. Terima kasih Oma. Terima kasih Oma. Oke, luar biasa ya. Bincang-bincang ini kita berdoa supaya bisa jadi inspirasi luar biasa. Amin. Bagi moms di luar sana, dads di luar sana yang mungkin hampir putus asa. Karena memiliki anak berkebutuhan khusus. Tidak ada jalan buntu bagi kita yang mau berjuang bersama dengan Tuhan, memperjuangkan mutiara, hadiah yang dari Tuhan, yaitu keturunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Bersama dengan Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan dengan demikian berakhirlah bincang-bincang kita. Udah mau doa nih, Joanna bisa pimpin doa? Bisa. Mau pimpin doa? Saat ini? Iya. Yuk doain buat teman-teman di luar sana yang mungkin susah, nggak maju-maju sekolahnya. Ya biar diberi kepintaran sama Tuhan seperti Joanna. Amin. Ya. Ayo Joanna, yuk kita berdoa. Ayo teman-teman kita berdoa.
Ayo teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus berkati teman-teman di luar sana yang butuh pertolongan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beri mereka kesabaran dan kekuatan. Tuhan pasti tolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pinter banget. Pasti banyak nih teman-temannya Joanna nanti abis ini nih yang nonton Joanna. Amin. Ya. Tetap semangat, bilang. Tetap semangat. Kita bisa. Iya. Amin. Oke, apakah ada lagi Dewi yang mau sampaikan kepada sahabat Crosstalk? Silakan. Ya, cuman mau ingetin lagi waktu kita dipercaya sama Tuhan itu anugerah, harus belajar bersyukur ya. Pertama terima dulu ya, bersyukur, terima dulu keadaan itu. Waktu kita udah bisa terima, what next ya? Plannya adalah ibu-ibu, orang tua, ayo diterapiin sebelum usia emasnya. Kalaupun misalnya sudah telat ya, percaya dalam nama Tuhan Yesus, nggak ada yang mustahil. Terus berjalan dengan iman kepada Tuhan, dan pasti satu kalimat, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Semuanya akan baik-baik saja. Amin. Tuhan pasti sanggupkan, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti berkati segala usaha dan apapun yang engkau lakukan buat anak-anakmu. Dan satu lagi, banggakan mereka. Yes. Kalau nggak ada yang banggain, kalau nggak ada orang tuanya yang banggain, siapa lagi? Betul. Harus dibanggain. Betul. Ya, itu betul. Aja sih. Thank you ya Dewi ya. Baik sahabat Crosstalk, dengan demikian berakhirlah bincang-bincang Crosstalk kita yang saat ini cukup spesial, dan kita percaya bahwa ini semua akan menjadi berkat bagi kita semua. Dengan demikian kita berakhir pembicaraan kita, dan sampai jumpa kembali dalam bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.